sejarah dunia dipenuhi dengan revolusi. Sebagian lahir dari perang, sebagian lahir dari kelaparan, dan sebagian lainnya dari ketegangan panjang antara kekuasaan dengan rakyatnya sendiri. Namun, ada satu revolusi yang dampaknya terasa jauh melampaui batas negaranya, hingga merubah arah politik Timur Tengah, memicu ketegangan geopolitik baru, dan hari ini masih memengaruhi hubungan internasional. Pada tahun 1979, sebuah kerajaan yang tampak kuat runtuh dalam waktu yang relatif singkat. Seorang raja yang didukung oleh kekuatan barat harus meninggalkan negaranya. Sementara itu, jutaan orang turun ke jalan membawa tuntutan perubahan besar. Peristiwa itu dikenal sebagai Revolusi Iran 1979. Tapi, bagaimana sebuah negara monarki modern bisa runtuh begitu cepat? Apa yang membuat rakyat Iran marah terhadap pemimpinnya sendiri? Dan bagaimana revolusi ini akhirnya mengubah peta politik dunia? Mari kita mulai dari awal. Kisah revolusi Iran sebenarnya tidak dimulai pada tahun 1979. Akar peristiwa itu sudah tumbuh jauh sebelumnya, ketika sebuah dinasti baru muncul dengan ambisi besar untuk mengubah masa depan Iran. Dinasti itu adalah dinasti Pahlavi, yang didirikan oleh Reza Shah Pahlavi pada tahun 1925. Berasal dari latar belakang militer, Reza Shah naik ke tampuk kekuasaan di tengah kekacauan politik setelah melemahnya dinasti Qajar. Ia melihat Iran sebagai negara yang tertinggal dan rentan terhadap campur tangan asing. Maka, sejak awal pemerintahannya, ia bertekad membangun negara yang kuat, modern, dan berdaulat. Dalam waktu singkat, berbagai proyek modernisasi besar dimulai. Jalan raya dan rel kereta dibangun melintasi negara. Sistem pendidikan diperluas, dan militer diperkuat untuk memperkokoh kekuasaan pusat. Iran perlahan mulai berubah. Namun, modernisasi itu juga datang dengan harga yang mahal. Kekuasaan yang semakin terpusat pada raja, oposisi politik yang dibungkam, dan perubahan sosial yang sering dipaksakan dari atas. Negara bergerak maju, tetapi ruang bagi perbedaan pendapat semakin sempit. Ketika Perang Dunia II pecah, posisi Iran menjadi sangat strategis. Tahun 1941, Inggris dan Uni Soviet menginvasi negara ini karena khawatir Iran akan jatuh ke pengaruh Jerman. Reza Shah dipaksa turun dari tahta dan kemudian diwariskan kepada putranya yang masih muda, Muhammad Reza Pahlavi. Di tangan Reza Pahlavi ini, Iran memasuki era yang tampak penuh kemajuan. Kekayaan minyak mengalir deras, kota-kota berkembang pesat. Dan pada tahun 1960-an, Muhammad Reza Pahlavi meluncurkan program reformasi besar yang dikenal dengan White Revolution. Reformasi ini membawa perubahan sosial secara besar, dari redistribusi tanah hingga hak pilih bagi perempuan. Dan Iran mulai dipandang sebagai salah satu negara paling modern di Timur Tengah. Namun, di balik perkembangan itu, ketegangan perlahan tumbuh. Modernisasi yang cepat tidak selalu sejalan dengan kehidupan masyarakat tradisional. Sementara kekuasaan pusat semakin kuat dan kritik terhadap pemerintah semakin dibatasi.
banyak rakyat mulai merasa bahwa perubahan besar sedang terjadi di negara mereka. Tapi suara mereka lenyap di dalamnya. Pada awal 1950-an, Iran sempat mengalami salah satu krisis politik paling penting dalam sejarahnya. Perdana Menteri Mohammad Mossadegh menjadi tokoh yang sangat populer setelah mengambil langkah yang berani, yaitu menasionalisasi industri minyak Iran yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan Inggris. Keputusan ini membuat Mossadegh dipandang sebagai simbol nasionalisme baru. Namun, langkah tersebut juga memicu ketegangan besar dengan dunia barat. Tahun 1953, melalui operasi rahasia yang dikenal sebagai Operation Ajax, Badan Intelijen Amerika Serikat dan Inggris membantu menggulingkan Mossadegh dari kekuasaan. Setelah kudeta itu, Shah kembali memperkuat kekuasaannya. Dan sejak saat itu, banyak rakyat Iran mulai melihat monarki sebagai pemerintahan yang terlalu dekat dengan kepentingan asing. Pada tahun 1960-an, Reza Pahlavi meluncurkan program reformasi besar bernama White Revolution. Reformasi ini mencakup redistribusi tanah, pembangunan pendidikan, dan hak pilih bagi perempuan. Namun, di balik reformasi tersebut, memicu kritik keras dari kalangan ulama. Salah satu yang paling vokal adalah Ruhollah Khomeini, seorang ulama yang menentang secara keras kebijakan pemerintah. Pidato-pidatonya yang tajam membuatnya akhirnya diasingkan dari negaranya. Namun, justru dari pengasingan itulah, pengaruhnya mulai menyebar lebih luas. Dan di era yang sama, muncul pula seorang intelektual yang memiliki pengaruh besar terhadap generasi muda Iran. Ia adalah Ali Shariati. Melalui ceramah dan tulisannya, Shariati mencoba menggabungkan pemikiran Islam dengan gagasan keadilan sosial dan anti-imperialisme. Ia mendorong generasi muda Iran untuk melihat agama bukan hanya sebagai tradisi spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan untuk melawan ketidakadilan dan dominasi kekuasaan. Ide-idenya dengan cepat menyebar di kalangan mahasiswa dan intelektual, membantu membangun kesadaran politik yang baru di masyarakat. Dan di satu sisi, berbagai kelompok oposisi lain juga mulai muncul, mulai dari gerakan Islam revolusioner hingga kelompok kiri, seperti People's Mujahideen Organization of Iran dan Tudeh Party of Iran. Meskipun semuanya memiliki ideologi yang berbeda, tapi ada satu kesamaan yang membuatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi. Menjelang akhir dekade 1970-an, Iran tampak seperti negara yang sedang berkembang dengan pesat. Kota-kota besar dipenuhi dengan gedung modern, industri berkembang, dan pendapatan minyak membuat negara terlihat makmur di mata dunia. Tapi, di balik citra kemajuan itu, kemarahan rakyat justru makin menumpuk. Bagi banyak warga Iran, masalahnya bukan hanya satu, melainkan serangkaian hal yang saling bertumpuk dan tertimbun selama bertahun-tahun. Yang pertama adalah kekuasaan politik yang semakin otoriter. Shah Mohammad Reza Pahlavi memerintah dengan kekuasaan yang sangat terpusat. Partai politik yang kritis dibatasi, oposisi ditekan, dan kebebasan pers sangat diawasi.
Tahun 1975, Reza Pahlavi membubarkan sistem multipartai dan menggantinya dengan satu partai tunggal yang diwajibkan bagi semua warga, yaitu Prastahis Party. Banyak rakyat yang merasa sistem politik negara mereka tidak lagi memberi ruang bagi suara masyarakat. Kedua, adalah peranan aparat keamanan yang menimbulkan ketakutan. Polisi Rahasia Negara, SAFAK, dikenal luas karena metode pengawasan dan penindasan terhadap lawan politik, aktivis, mahasiswa, jurnalis, hingga ulama yang mengkritik pemerintahan sering ditangkap dan diinterogasi. Bagi sebagian rakyat, negara terasa semakin jauh dari kehidupan mereka dan lebih dekat dengan rasa takut. Ketiga adalah ketimpangan ekonomi yang semakin terasa. Meskipun Iran mendapat keuntungan besar dari industri minyak pada awal 1970-an, distribusi kekayaannya tidak merata. Banyak proyek pembangunan besar terjadi di kota-kota besar seperti Teheran. Sementara, daerah pedesaan masih bergulat dengan kemiskinan. Harga-harga meningkat, urbanisasi melonjak, dan sebagian masyarakat merasa tertinggal di tengah kemajuan yang hanya dinikmati oleh satu kalangan. Keempat, adalah perubahan sosial yang dianggap terlalu cepat. Program modernisasi, termasuk reformasi dalam White Revolution, memang membawa pendidikan dan pembangunan ekonomi. Namun, bagi sebagian ulama dan masyarakat konservatif, perubahan ini dianggap terlalu dipengaruhi oleh budaya Barat. Gaya hidup modern yang berkembang di kota-kota besar sering dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan agama. Disinilah muncul salah satu suara paling berpengaruh dalam perlawanan terhadap Reza Pahlavi. Seorang ulama bernama Ruhollah Khomeini. Dari pengasingannya di luar negeri, Khomeini secara terbuka mengkritik pemerintahan Syah dan menuduhnya terlalu dekat dengan Barat, terutama Amerika Serikat. Pesan-pesan ceramahnya disebarkan secara diam-diam ke dalam Iran melalui rekaman kaset, yang kemudian didengarkan oleh banyak orang di masjid, di pasar, hingga di kampus-kampus. Dan kelima, adalah rasa nasionalisme yang terluka. Banyak warga Iran masih mengingat peristiwa kudeta tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Sebuah peristiwa yang diyakini melibatkan campur tangan Amerika Serikat dan Inggris. Bagi sebagian rakyat, hubungan dekat pemerintah dengan Barat membuat mereka merasa bahwa kedaulatan negara kembali dipengaruhi oleh kekuatan asing. Semua faktor ini perlahan bergerak menyatu: kemarahan politik, ketidakadilan ekonomi, konflik sosial, dan ketegangan ideologi. Iran pada akhir 1970-an menjadi seperti sebuah bejana yang terus dipanaskan dari berbagai sisi. Dan ketika protes pertama muncul di jalan-jalan kota pada tahun 1978, kemarahan yang selama ini terpendam akhirnya menemukan jalannya. Namun, saat demonstrasi semakin meluas, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah monarki yang telah berkuasa selama puluhan tahun itu masih mampu bertahan? Atau Iran sedang menuju perubahan yang jauh lebih besar? Gelombang revolusi yang menjatuhkan monarki Iran tidak terjadi dalam satu malam. Ia berkembang secara bertahap sepanjang tahun 1978. Dimulai dari protes kecil dari kalangan mahasiswa dan kelompok religius, yang kemudian berubah
menjadi gerakan nasional yang tidak lagi dapat dikendalikan. Percikan pertama muncul pada Januari 1978 ketika sebuah artikel di surat kabar pemerintah menyerang reputasi ulama yang sedang diasingkan, Ruhollah Khomeini. Artikel itu memicu kemarahan besar di kalangan mahasiswa dan ulama di kota Qom. Demonstrasi pun pecah di jalan-jalan kota. Namun, aparat keamanan merespons dengan kekerasan. Beberapa demonstran tewas, dan peristiwa ini justru memicu gelombang protes berikutnya. Dalam tradisi Iran, peringatan kematian seseorang biasanya dilakukan setiap 40 hari. Siklus ini secara tidak sengaja menciptakan pola baru dalam gerakan protes. Setiap 40 hari, demonstrasi kembali muncul di kota lain untuk memperingati korban sebelumnya. Kota Tabriz, Yazd, Isfahan, dan Mashhad menjadi pusat protes yang semakin besar. Dalam waktu beberapa bulan, ketidakpuasan yang awalnya terlokalisasi mulai menyebar ke hampir seluruh penjuru negeri. Pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi mencoba meredam situasi dengan berbagai cara. Pada satu sisi, aparat keamanan yang di dalamnya juga termasuk jaringan intelijen Safak terus berusaha membubarkan demonstrasi. Tetapi di sisi lain, Reza Pahlavi juga mencoba melakukan kompromi politik dengan mengganti beberapa pejabat pemerintah dan menjanjikan reformasi. Sayangnya, langkah ini datang terlambat. Bagi banyak rakyat, kepercayaan terhadap monarki sudah terlanjur runtuh. Situasi semakin memanas. Tanggal 8 September, ribuan demonstran berkumpul di Teheran untuk menentang pemerintahan Shah. Pemerintah menetapkan darurat militer, namun banyak warga yang tetap turun ke jalan. Ketika aparat militer akhirnya melepaskan tembakan ke arah kerumunan, puluhan hingga ratusan orang dilaporkan tewas. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Black Friday Iran 1978. Setelah peristiwa itu, gerakan protes tidak lagi sekedar demonstrasi sporadis. Ia berubah menjadi gerakan revolusioner yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Para pekerja mulai melakukan mogok kerja besar-besaran, termasuk di industri minyak yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Universitas ditutup karena mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi. Sementara para ulama semakin aktif mengorganisasi perlawanan melalui jaringan masjid yang tersebar di negara. Sementara itu, dari pengasingannya, Ruhollah Khomeini terus mengirimkan pesan-pesan politik yang dengan cepat menyebar di dalam Iran. Rekaman ceramahnya disalin dan diperdengarkan di berbagai tempat. Tujuannya hanya satu, memperkuat semangat perlawanan rakyat. Dan menjelang akhir tahun 1978, situasi Iran semakin tidak stabil. Demonstrasi jutaan orang terjadi di berbagai kota besar. Tekanan politik terhadap monarki semakin kuat, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional yang mulai mempertanyakan kemampuan Reza Pahlavi untuk mengendalikan situasi. Akhirnya, pada 16 Januari 1979, sebuah momen yang menentukan terjadi. Muhammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran bersama keluarganya dengan alasan beristirahat di luar negeri. Banyak warga yang menyadari bahwa kepergian ini bukan sekedar perjalanan sementara, melainkan tanda bahwa kekuasaan monarki yang telah berdiri selama puluhan tahun sedang runtuh. Di jalan-jalan Teheran, sebagian rakyat merayakan kepergian ini. Namun pada saat yang sama, sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Jika monarki telah berakhir, siapa yang akan memimpin Iran selanjutnya?
Januari 1979, pesawat yang membawa Mohammad Reza Pahlavi dan keluarganya meninggalkan Iran. Monarki yang telah berdiri puluhan tahun runtuh tanpa pertempuran terakhir di istana. Di jalan-jalan, sebagian orang merayakan, dan sebagian lainnya hanya menunggu. Karena satu pertanyaan masih menggantung di udara. Jika pemimpin negara telah pergi, siapa yang akan memimpin Iran? Tapi beberapa hari kemudian, jawabannya datang dari langit Teheran. 1 Februari 1979, sebuah pesawat dari Paris mendarat. Di dalamnya ada seorang ulama yang selama bertahun-tahun hidup dalam pengasingan, Ruhollah Khomeini. Jutaan orang memenuhi jalan, bandara hingga pusat kota berubah menjadi lautan manusia. Bagi banyak warga Iran, kepulangannya bukan sekedar kembalinya seorang tokoh agama. Itu adalah simbol bahwa revolusi benar-benar telah menang. Sementara itu, pemerintahan sementara dibentuk, dipimpin oleh Mehdi Bazargan. Tugasnya sederhana di atas kertas, menjaga negara tetap berjalan, menyiapkan sistem politik baru. Namun di lapangan, revolusi bergerak lebih cepat daripada pemerintahan transisi. Kelompok-kelompok revolusioner mulai membangun struktur kekuasaan baru. Salah satunya adalah membentuk Islamic Revolutionary Guard Corps, sebuah pasukan yang dibentuk bukan hanya untuk menjaga negara, tetapi untuk menjaga revolusi itu sendiri. Memasuki Maret 1979, rakyat Iran pergi ke tempat pemungutan suara. Pertanyaannya singkat, apakah Iran akan menjadi Islamic Republic? Dan hasilnya tegas, mayoritas memilih iya. Beberapa bulan kemudian, konstitusi baru disusun. Di dalamnya terdapat satu konsep yang akan menentukan arah politik Iran. Velayat Faqih, gagasan bahwa seorang ulama memiliki otoritas tertinggi untuk memimpin negara dan menjaga arah revolusi. Dengan sistem itu, Ruhollah Khomeini menjadi pemimpin tertinggi Iran. Dalam waktu yang kurang dari 1 tahun, Iran berubah sepenuhnya. Dari monarki yang dekat dengan Barat, menjadi Republik Islam dengan sistem politik yang baru. Namun, perubahan besar seperti ini jarang berhenti di dalam negeri saja. Karena apa yang terjadi di Iran pada tahun 1979 segera mulai mengubah keseimbangan politik di kawasan dan bahkan di dunia. Revolusi di Iran bukan hanya mengganti seorang raja, ia mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah. Sebelum revolusi, Iran adalah sekutu utama Barat di kawasan. Di bawah Mohammad Reza Pahlavi, Iran menjadi bagian penting dari strategi Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas Teluk Persia, wilayah yang menyimpan salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, setelah revolusi, hubungan itu runtuh. Pemerintahan baru di bawah Ruhollah Khomeini mengambil arah yang sangat berbeda. Iran tidak lagi menjadi sekutu Barat. Sebaliknya, negara itu mulai memposisikan dirinya sebagai penentang pengaruh Amerika di Timur Tengah. Perubahan ini langsung terasa di pasar energi dunia. Produksi minyak Iran terganggu setelah revolusi, dan dalam waktu singkat, harga minyak global melonjak tajam. Peristiwa ini dikenal sebagai krisis minyak 1979. Bagi banyak negara industri di Barat, krisis ini memicu inflasi, resesi, dan kekhawatiran baru tentang ketergantungan energi. Namun, dampaknya tidak berhenti pada ekonomi. Di kawasan Timur Tengah, revolusi Iran memicu ketakutan di banyak pemerintahan lain.
Kekuasaan monarki di kawasan Teluk khawatir akan semangat revolusi yang bisa menyebar ke negara mereka. Adapun di tingkat global, revolusi Iran juga memperumit persaingan antara dua kekuatan besar pada masa itu. Amerika Serikat melihat Iran sebagai negara yang semakin menentang pengaruhnya di kawasan strategis. Sementara Uni Soviet juga memandang revolusi Islam dengan hati-hati karena ideologi keagamaan revolusioner itu bisa mempengaruhi wilayah Muslim di Asia Tengah yang berada di bawah kendali Soviet. Dengan kata lain, revolusi Iran menciptakan sebuah paradoks geopolitik. Ia tidak sepenuhnya berada di pihak Barat, namun tidak sepenuhnya juga berada di pihak Timur. Iran muncul sebagai kekuatan baru yang mencoba berjalan dengan kakinya sendiri. Sejak saat itu, politik Timur Tengah tidak pernah benar-benar sama. Aliansi berubah, konflik baru muncul, dan pengaruh revolusi Iran terus terasa. Dari Teluk Persia hingga panggung geopolitik dunia. Namun, hingga hari ini, pertanyaan tentang revolusi ini masih terus dibahas. Apakah ia membawa perubahan yang diharapkan rakyatnya, atau hanya mengganti satu bentuk kekuasaan dengan bentuk yang lain?